Tapi kita sulit untuk konsentrasi tenang. Kenapa? Lagi asik-asik baca, iya ya, penelitian belum dikerjain. Oke, pindah penelitian. Oh iya ya, lagi asik penelitian, ngerjain penelitian, Abdimas belum dikerjain. Jadi kita kayak comot-comot dikit-dikit gitu. Gimana mau dalam? Terus dengan kedangkalan itu kita mau menjadi dosen kelas dunia atau kampus kelas dunia. Come on man, it doesn't make sense at all gitu. Selamat pagi, siang, dan malam sobat intelektual semua. Apa kabar? Kembali lagi dengan saya Riko. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah informasi yang sangat menarik, yaitu informasi tentang diluncurkannya peraturan Mendikbudristek nomor 44 tahun 2024 tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen. Sebenarnya banyak sekali poin-poin yang ada di Permendikbudristek ini, tetapi untuk video kali ini saya hanya akan fokus kepada persoalan tentang Tridharma perguruan tinggi, ya. Seperti kita ketahui, dosen itu di seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta, sejauh ia berstatus sebagai dosen tetap, itu harus melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Nah, Tridharma itu apa ya? Tridharma itu terdiri dari 3 kegiatan, Bapak Ibu ya. 1, pengajaran atau pendidikan. 2, penelitian atau melakukan publikasi. 3, pengabdian masyarakat. Itu secara konseptual ya. Nah, walaupun secara faktual ya, ketika kita harus menyerahkan laporan kerja dosen ya selama setiap semester, setiap 1 semester, itu kita juga ada lagi tambahan, yaitu berupa poin penunjang. Jadi 4 ya, dibagi 4 gitu ya. Dan bahkan terbaru ditambah lagi kewajiban khusus, yaitu berupa artikel di jurnal ilmiah yang harus disetor oleh para dosen setiap 3 tahun sekali. Harus ada, saya lupa 3 atau 2 ya, saya lupa deh. Jadi dalam artikel itu yang kita upload itu berlaku selama 2 atau 3 tahun, saya lupa persisnya ya. Nah, jadi sebenarnya ada 5 tuh. Jadi walaupun namanya Tridharma, tapi di upload 3 komponen ya. Walaupun yang artikel ini berlaku selama 2 atau 3 tahun ya, periode keberlakuannya gitu ya. Nah, pertama kali saya mulai melaksanakan ini, saya berpikirnya awal itu, ketika saya awal tahu tuh, kita boleh memilih salah satu gitu ya, pengajaran, pengajaran, penelitian, atau pengabdian masyarakat dalam tiap semester gitu ya. Karena kan maksimal harus 12 SKS secara keseluruhan gitu ya. Jadi saya pikir, oh ya udah, saya milih pengajaran aja gitu. Nggak bisa ternyata. Jadi dalam 1 semester kita harus melakukan 3 dharma itu secara sekaligus: mengajar, meneliti atau publikasi, dan abdimas. Nah, lalu saya bingung kan, terus bagaimana menjadi minimal 12 SKS kalau 3 kegiatan ini dilaksanakan sekaligus gitu ya. Karena kan pasti berdasarkan panduan-panduan itu kan, bobot penelitiannya aja sudah jumlahnya sekian SKS gitu, bisa lebih gitu ya, bisa lebih dari 5 kadang-kadang gitu ya, atau publikasi gitu, nilainya tinggi. Pengajaran juga gitu, kalau dikumulasikan kan, katakanlah 1 mata kuliah 2 SKS misalnya gitu ya. Untuk mencapai 12 SKS berarti kan butuh sekitar 6 kali mengajar. 6 dikali 12 SKS dikali 2 SKS menjadi 12 SKS untuk bidang pengajaran. Jadi saya pikir waktu itu adalah, oh ya udah, berarti cukup 6 mengajar 6 mata kuliah yang per masing-masing bobotnya itu 2 SKS, itu menjadi cukup, sudah memenuhi kewajiban dosen per semester. Tapi ternyata itu salah. Jadi ternyata, katakanlah saya dalam bidang pengajaran saya sudah 12 SKS gitu ya. Tetapi itu nanti dipotong lagi karena harus dibagi 3 poin: pengajaran, penelitian, abdimas. Yang 12 SKS yang sudah saya lakukan itu tidak semuanya diakui sebagai 12 SKS. Jadi harus dibagi-bagi, harus dikurang-kurangi supaya totalnya menjadi sama dengan 12 SKS minimum. Ya, ketika kegiatan itu harus diakali ya, dikurang-kurangi menjadi bernama beban lebih
supaya yang pokoknya itu adalah masing-masing 3 poin menjadi 12 SKS. Waktu itu saya berpikir ini nggak adil gitu, karena kan bagaimana mungkin saya mengajar 6 kelas yang per kelas itu 2 SKS, tapi ketika dihitung sebagai bukti kinerja saya, yang sisa SKS dari per masing-masing kegiatan itu harus dikurangi supaya mencukupi kepada bagian penelitian dan Abdimas. Dengan kata lain, jerih payah saya itu tidak diakui oleh negara gitu. Sudahlah, kita belum tentu ya. Kita kan penelitian itu kan, atau penelitian itu kan kita nggak mesti kita lakukan full di kampus kan. Kita kadang-kadang harus bawa ke rumah itu, mengerjakan itu, laporannya gitu ya, atau mengerjakan penelitiannya. Atau pengajaran deh gitu ya. Ketika kita mengoreksi hasil ujian mahasiswa, kan belum tentu di kampus kita melaksanakannya. Bisa jadi kita bawa ke rumah gitu, karena banyak kan kelasnya. Atau ketika kita menyusun materi untuk materi ajar, kan tidak di kampus, sehingga jam kerjanya itu kalau dikatakanlah 9 to 5 tuh, itu sebenarnya kita udah lebih dari 9 to 5 secara faktual. Tapi faktanya ketika kita ingin melaporkan keseluruhan pekerjaan kita itu hanya demi memenuhi ketiga unsur itu minimum 12 SKS dan maksimal 16 SKS. Jadi kalau sampai 16 SKS tuh kita harus mengurangi tuh masing-masing bidang itu supaya secara kumulatif pas maksimal 16 SKS. Artinya tenaga, pikiran, dan waktu saya itu tidak direken atau tidak dianggap penting bagi negara, karena kita dipaksa untuk mengurangi poin itu demi secara kumulatif minimal 12 SKS, maksimal 16 SKS. Tentu saya protes gitu ya. Saya bikin postingan lah di Twitter ya, dulu namanya Twitter tahun 2016 tuh yang tercatat. Dan mungkin sih menurut saya jangan-jangan sebenarnya sebelumnya sudah pernah juga saya protes barangkali, cuma saya lupa ya. Cuma yang saya ingat itu catatannya. Saya tulis begini nih ya di postingan saya itu. Bagi teman-teman dosen yang lain mungkin saya kayak, nih orang kenapa sih gitu ya, bukannya nurut aja gitu. Nah itu saya nggak bisa gitu. Selama sesuatu itu nggak masuk akal, ya kita harus protes, kita harus kritik gitu loh. Karena nggak mungkin loh, coba deh bayangin deh. Dalam satu semester itu kan berarti ada, kalau kita pukul rata dengan pertemuan perkuliahan, itu kurang lebih 16 kali pertemuan, dikurangi 2 pertemuan ya untuk ujian OTS maupun UAS. 16 kali pertemuan. Di dalam 16 pertemuan itu, kita tidak hanya melakukan pengajaran, tetapi juga harus melakukan penelitian, tetapi juga harus melakukan pengabdian masyarakat, yang mana penelitian dan aplikasi itu tentu kita harus menyusun proposal dulu. Ya, kalau disetujui kita mendapatkan dana hibah, kalau tidak kita menggunakan dana sendiri. Abdimas juga sama. Gitu ya. Nah, di sela-sela itu kita harus juga sambil mengerjakan penelitian atau Abdimas, kita juga harus menyusun laporannya. Laporan dengan kwitansi yang berlembar-lembar. Begitu. Di luar harus mengajar juga. Saya berpikir gini, ini kok kesannya mengajar atau meneliti itu kayak seolah-olah dianggap sebagai pekerjaan yang sepele gitu. Mungkin cara berpikir saya agak aneh ya, bagi dosen-dosen yang merasa bahwa Tridharma itu ya memang sebuah kewajiban yang harus dilakukan gitu. Tapi bagi saya, bayangin deh, kalau memang pekerjaan mengajar itu serius, bagaimana caranya kita melakukannya sambil melakukan hal lain yang juga wajib, yaitu meneliti. Meneliti juga, memang meneliti ini pekerjaan sepele. Ini nggak pekerjaan main-main loh, ini pekerjaan serius. Lah kok bisa-bisanya kita sambil mengerjakan hal lain lagi, itu mengajar dan juga Abdimas. Emangnya Abdimas ini pekerjaan sepele sehingga bisa kita sambil dengan pekerjaan yang lain? Katakanlah ya, let's say sehari kita mulai kerja jam 7 misalnya gitu ya, jam 7 sampai jam 5 gitu ya, atau oke lah, ambil aja pukul rata 8 jam misalnya gitu ya, 8 jam kerja sehari misalnya, dipotong 1 jam untuk makan siang dan isoma misalnya gitu. Dalam 8 jam itu kita harus membelah pikiran, tenaga untuk mengerjakan ketiga hal sekaligus dalam 1 hari. Kita ambil pukul rata deh gitu ya. Itu bagaimana ceritanya kita melakukan hal tersebut? Buat saya still tetap nggak masuk akal.
Makanya saya protes ketika itu, saya kritik. Nah, saya dapat angin segar ketika tahun 2020, Mas Menteri Nadiem pernah melontarkan pernyataan bahwa nanti di perguruan tinggi setiap dosen akan dibebaskan untuk memilih dharma mana yang mau dilakukannya. Jadi tidak harus melakukan semuanya sekaligus, gitu ya. Saya support gitu. Tapi ternyata kok itu berbarengan ya dengan, kalau nggak salah berbarengan dengan rencana meluncurkan RUU pendidikan, kalau nggak salah, undang-undang RUU Sistem Pendidikan Nasional, Sisdiknas kalau nggak salah. Tapi karena berbarengan dengan dengan isu topik-topik lain ya, ntar tentang guru dan segala macam, akhirnya banyak penolakan. Akhirnya rencana Tridharma yang diubah itu melenyap begitu aja gitu ya, raib. Saya dorong lagi tahun 2023 kalau salah, saya dorong lagi supaya ayo dong gitu loh. Ini gimana nih Tridharma ini kayak hustle culture gitu kalau anak sekarang gitu ya. Nggak masuk akal kita bekerja gitu. Kan kita pengen jadi selalu digembar-gemborkan oleh pemerintah menjadi kampus kelas dunia, dosennya berkualitas tinggi. Loh ya nggak bisa kalau disuruh mecah pikiran 3 sekaligus, itu nggak masuk akal. Pasti nggak akan dalam. Kita kenapa? Karena kita nggak ada waktu buat membaca buku secara serius dan tenang. Digerecokin sama urusan-urusan lain gitu. Mau bikin materi pengajaran yang bagus gitu ya, supaya ketika kita menjelaskan itu mahasiswa bisa mengerti. Tapi kita sulit untuk konsentrasi tenang. Kenapa? Lagi asik-asik baca, iya ya, penelitian belum dikerjain. Oke, pindah penelitian. Oh iya ya, lagi asik penelitian, Abdimas belum dikerjain. Jadi kita kayak comot-comot dikit-dikit gitu. Gimana mau dalam? Terus dengan kedangkalan itu kita mau menjadi dosen kelas dunia atau kampus kelas dunia. Come on man, it doesn't make sense at all gitu. Dan akhirnya ya tahun ini di penghujung pemerintahan Presiden Joko Widodo, muncullah Permendikbudristek nomor 44 ini, yang mana di situ diatur tentang Tridharma yang seperti persis yang saya pengen. Yaitu saya pengen supaya kita milih aja mana yang kita pengen di semester itu. Jangan dikurangi poinnya hanya demi supaya pas maksimal itu 12 dan minimal 12 SKS. Tapi dengan cara melakukan ketiganya sekaligus gitu. Alhamdulillah ya, Permendikbudristek ini secara tidak langsung seperti mendengar jeritan hati saya bahwa ketidakmasuk akalan ini harus segera dihentikan gitu. Kalau memang mau menuju kelas dosen-dosen berkelas dunia gitu. Jadi misalnya gitu ya, kita mau fokus di pengajaran gitu. Pengajaran itu jangan dianggap sepele loh. Jangan. Untuk bisa membuat materi yang menarik, yang bagus, minimal dosennya harus benar-benar tuh menyerap topik yang ingin dia bahas gitu loh. Dia mengerti, ngelotok. Kenapa? Karena kalau nggak ngelotok dia akan susah untuk menjelaskan gitu, terbata-bata pasti. Makanya butuh waktu yang sangat banyak untuk membaca, mencerna, memahami materinya dulu. Setelah itu dia pindahkan entah ke dalam format modul kayak atau catatan sendiri kayak atau PowerPoint kayak gitu. Dan setelah itu dia harus juga berpikir keras gimana caranya bisa menyampaikan materi itu ke muka kelas secara maksimal sehingga mahasiswa bisa menangkap dengan utuh gitu, dengan detail, tidak sepotong-sepotong. Nah, mungkin nanti setelah dosen itu 4 semester pertama dia untuk pengen fokus mengajar, nanti ketika dia merasa ini kayaknya harus ada topik ya yang mungkin dia rasa harus dicari jawabannya yang mungkin belum ketemu dari berbagai literatur yang dia baca ketika dia menyiapkan materi untuk ajar, dia bisa switch di semester 5 misalnya, semester ini aku mau penelitian gitu, atau mau menulis saja gitu, publikasi aja langsung, tidak pakai penelitian gitu. Sehingga ketika dia nanti penelitian pun atau dia mau menulis untuk publikasi, itu nggak digrecokin sama urusan mengajar. Sebaliknya juga gitu, ketika dia lagi mengajar, dia nggak digrecokin, otaknya tuh nggak diganggu gitu ya, nggak digrecokin dengan oh iya ya belum penelitian, oh iya ya belum ngurus Abdimas gitu. Itu bisa kacau otak kita.
multitasking itu toxic gitu sebenarnya, ternyata gitu. Manusia itu tidak dirancang secara multitasking sebenarnya. Gitu ya. Jadi saya senang banget dengan adanya Permendikbudristek ini. Tinggal nanti saya minta tolong buat para pimpinan perguruan tinggi agar bisa menyusun komposisi SKS-nya bareng-bareng dengan dosennya gitu, supaya kita bisa menyerap bahwa dari bawah gitu ya, bahwa kita itu untuk menyusun sebuah materi ajar atau penelitian atau segala macam itu jangan sampai poin-poinnya gitu ya dianggap tidak penting gitu ya. Menyusun materi, membaca materinya itu hal yang sangat penting, sehingga perlu dipertimbangkan pecahan-pecahannya gitu. Ya, pecahan-pecahannya misalnya kayak mungkin dalam pengajaran nggak terlalu membingungkan ya mengaturnya, karena udah jelas nih dalam misalnya sebuah mata kuliah itu dia punya bobot 2 SKS atau 3 SKS, tinggal dikali aja selesai 12 SKS gitu ya. Nah, mungkin untuk penelitian perlu dipikirkan, entah penelitian maupun pengajaran gitu. Misalnya penelitian itu kan kalau mau yang serius itu tentu tidak sebentar. Nah, itu bagaimana bentuk pelaporan tiap bulan sebelum penelitiannya selesai. Nah, itu dibicarakan baik-baik dengan dosennya, supaya dosennya betah di kampus itu. Abdimas juga gitu. Kalau mau Abdimasnya maksimal, tentu tidak bisa selesai dalam 1 semester. Nah, itu bagaimana tuh pengaturannya sehingga walaupun itu belum selesai dalam 1 semester, cuma diakui sebagai 12 SKS. Nah, itu harus dipikirkan masak-masak caranya bagaimana, pengakuannya bagaimana, sehingga hasil atau output dari penelitian atau Abdimas itu juga maksimal, dan si dosen juga tidak merasa harus terpaksa ya harus ngambil SKS lagi dia ngajar biar genap 12 SKS. Jangan sampai kayak begitu juga, ntar akhirnya menjadi sama aja dengan Tridharma versi lama yang secara tidak langsung dianggap tidak baik bagi dosen, makanya perlu diubah kan, dan sudah diubah oleh Permendikbudristek ini. Dan dengan demikian protes saya yang dulu itu benar gitu, terbukti benar gitu. Oleh karena itu perlu dipikirkan bagaimana nih mekanismenya supaya penelitian itu memang, atau menulis publikasi misalnya juga sama. Kalau mau punya hasil publikasi yang kelas dunia, entah itu buku, entah itu jurnal gitu ya, nggak bisa 4 bulan selesai, nggak bisa. Bisa sih, cuma salah-salahan pasti nggak dalam. Saya berani jamin gitu. Saya berani jamin. Kalau emang mau yang mendalam ya, bukan yang salah-salahan gitu. Jadi kita harus mendorong ya, regulasi ini justru harusnya mendorong supaya hasilnya itu kelas dunia. Dengan cara apa? Jangan diburu-buru. Gitu kata kuncinya. Jangan diburu-buru kalau mau hasilnya kelas dunia gitu ya. Kecuali mau ya udahlah kita hasil acak-acak aja ya, terserah juga gitu. Cuma saya tidak menyarankan kalau dengan peraturan yang sudah sebagus ini, tapi kita menyusunnya atau untuk metode kita untuk menjalankan ini dengan cara hasil-hasilnya atau ujung-ujungnya adalah menghasilkan karya yang ecek-ecek 4 bulan selesai gitu. Itu perlu dipikirin bareng-bareng, duduk bareng-bareng antara pimpinan dan dosen. Kita jangan lupa dosen itu adalah sebuah profesi gitu ya. Namanya profesi, tentu dia tidak sama dengan pekerjaan biasa lainnya yang bukan bersifat profesi. Disitulah dosen itu perlu didengar suaranya gitu. Karena memang bahkan kode etik pun ya dosen sendiri juga harus didengar, harus dirumuskan bareng-bareng oleh dosennya, karena dosen yang melakukan kan, sehingga dia tahu kendala dia di lapangan, supaya nanti peraturannya itu mengikuti kendala di lapangan untuk mengakomodir supaya kendala di lapangan itu tidak dianggap sepi, dianggap tidak ada gitu. Oke, segitu aja video kali ini ya Sobat Intelektual. Kalau saya perhatikan sepertinya banyak penonton video di channel saya ini belum subscribe. Jadi saya sangat senang kalau teman-teman Sobat Intelektual mau subscribe channel ini agar channel ini cepat berkembang. Terima kasih. Bye-bye.